Soeharto, pahlawan yang terus diperdebatkan. Akhirnya waktu pun tiba. Setelah bertahun-tahun dan melewati beberapa periode kepresidenan, pemerintah menganugerahi Soeharto sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Prabowo Subianto yang diumumkan pada Hari Pahlawan 10 November 2025. Ini bukan seremonial belaka, melainkan peristiwa politik dan moral yang mengguncang memori kolektif bangsa. Ada yang menyebutnya sebagai upaya meneguhkan rekonsiliasi sejarah, meski yang lain menuduhnya sebagai bentuk pelapisan ulang narasi masa lalu penuh luka. Soeharto bukan sosok sederhana. Dalam 32 tahun kekuasaannya, ia membangun infrastruktur, menata ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional. Namun di balik capaian itu tersimpan represi politik, pembungkaman kebebasan, pelanggaran HAM, dan praktik korupsi. Ia dipuji sekaligus dikritik dan kini jadi pahlawan. Pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah Soeharto pantas, melainkan apa arti kepahlawanan bagi bangsa ini? Jika pahlawan adalah sosok yang berkorban bagi rakyat, bagaimana bangsa memaknai kekuasaan yang melahirkan trauma sosial dan ketimpangan demokrasi? Proses pemberian gelar ini menunjukkan penilaian sejarah kerap ditentukan oleh dinamika politik. Dari Priyo Budi Santoso hingga Ahmad Lutfi, usulan gelar Soeharto selalu muncul di tengah pergantian kekuasaan. Kini pengesahan oleh Prabowo memperkuat kesan sejarah dapat direkonstruksi melalui kedekatan politik. Itu sebab pemerintah perlu memastikan penganugerahan ini tidak menghapus jejak kelam masa lalu, melainkan mengajak bangsa untuk belajar dari kesalahan. Namun mengabaikan jasa Soeharto juga tidak adil. Ia meninggalkan fondasi ekonomi yang kuat, stabilitas nasional, dan program pembangunan yang nyata. Banyak generasi tua mengenang masa Orde Baru sebagai masa keteraturan meski dibayangi ketakutan. Karena itu bangsa ini dihadapkan pada tantangan untuk berdamai dengan sejarah tanpa menutup luka lama. Gelar pahlawan seharusnya membuka ruang refleksi, bukan menutup perdebatan. Jika negara mengakui Soeharto, maka negara pula yang wajib menjelaskan secara jujur keberhasilan dan kekeliruannya. Sikap kritis publik terhadap keputusan ini menandakan demokrasi masih hidup. Namun jika bangsa ini berani menghadapinya secara terbuka, maka pengakuan itu bisa menjadi langkah menuju kedewasaan sejarah kita tak lagi terjebak pada hitam putih masa lalu, melainkan memahami abu-abunya dengan jernih. Pada akhirnya sejarah tidak bisa dihapus, hanya bisa ditafsir ulang. Dan dalam tafsir itu, Soeharto akan tetap berdiri di antara dua sisi cermin bangsa, satu menampilkan keberhasilan, satu lagi bayang-bayang otoritarian yang tak boleh terulang. Tim Redaksi Fajar TV.